Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hidayah, mahasiswa semester 5 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IPS 1 angkatan 2021. Video ini ditujukan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, yang mana di sini saya akan menjelaskan laporan hasil penelitian saya yang telah saya lakukan kemarin. Langsung aja kita simak video berikut ini. Hai, langsung saja. Judul penelitianku yakni pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah Waktu Keberlanjutan dan Perubahan Materi Indonesia Masa Pergerakan di UINHAS Jember. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Ada 3 poin di situ. Yang pertama, kurangnya minat belajar mahasiswa mata kuliah Waktu Keberlanjutan dan Perubahan Materi Indonesia Masa Pergerakan. Yang kedua, mata kuliah Waktu Keberlanjutan dan Perubahan Materi Indonesia Masa Pergerakan terbilang sulit untuk dipahami karena kurangnya kreativitas dalam penggunaan media pembelajaran. Dan poin yang ketiga yakni penggunaan fasilitas kampus dan teknologi digital yang masih belum digunakan dengan maksimal. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada satu rumusan masalah yang saya ambil, yakni bagaimana hasil responden dan validasi terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa IPS pada mata kuliah Waktu Keberlanjutan dan Perubahan Materi Indonesia Masa Pergerakan di UINHAS Jember. Kemudian, tujuannya ada 2 tujuan di sini. Yang pertama, untuk menghasilkan produk dan mengetahui tahap pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe. Yang kedua, yakni untuk mengetahui hasil responden dan validasi terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe. Yang terakhir, yakni spesifikasi produk. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, media berupa video pembelajaran. Yang kedua, media yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Video Scribe yang mana dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Sparkle. Yang ketiga, media berisikan materi tentang Indonesia Masa Pergerakan yang ada di dalam mata kuliah Waktu Keberlanjutan dan Perubahan. Yang keempat, media video pembelajaran ini terdiri atas judul materi, sejarah pergerakan nasional, periodisasi pergerakan nasional, dan peristiwa penting pergerakan nasional. Yang terakhir, yakni fokus penelitian, yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe yang valid untuk mahasiswa Tadris IPS. Bab 2, tinjauan pustaka. Ada 2 poin yang akan dibahas, yakni ada kajian terdahulu dan juga kajian teori. Untuk kajian terdahulu, saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama, ada pengembangan media pembelajaran Sparkle Video Scribe dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi Materi Perdagangan Internasional di SMA Batik 2 Surakarta yang ditulis oleh Asi Nur Azizah pada tahun 2018. Dan yang kedua, ada pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe tema pertumbuhan si hijau yang berorientasi pada literasi sains siswa SMP kelas 7 yang ditulis oleh Ilvi Triani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dan yang ketiga, ada pengembangan media pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe yang diintegrasikan dengan Wondershare Filmora pada mata pelajaran Geografi Materi Mitigasi Bencana Alam yang ditulis oleh Yunita Buato dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian untuk yang kedua yakni kajian teori. Ada 3 pembahasan di sini, yakni yang pertama tentang media pembelajaran, yang kedua Sparkle Video Scribe, dan yang ketiga ada minat belajar. Yang pertama, media pembelajaran. Menurut Ashar, media pembelajaran adalah segala hal yang dapat menyampaikan informasi atau pesan dalam interaksi pembelajaran. Yang kedua, Sparkle Video Scribe. Video Scribe sendiri adalah perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi video dengan mudah dan cepat yang dikembangkan oleh Sparkle. Yang ketiga yakni minat belajar. Menurut Harjana, minat belajar yaitu kecenderungan hati untuk belajar, mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran, atau pengalaman. Pada bab 3 ini terdapat 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, metode ini menggunakan atau memakai metode penelitian R&D atau Research and Development. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Unhas Jember, yang mana kebetulan peneliti sedang menempuh pendidikan strata 1 di Unhas Jember. Poin ketiga yakni prosedur penelitian. Ada 5 tahapan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis, yang kedua design, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Ada beberapa cara peneliti dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Kemudian yang kelima yakni teknik analisis data. Di sini ada 3 data yang nantinya akan diakumulasikan dan diambil kesimpulan dalam pembahasan. Yang pertama, validasi ahli materi, validasi ahli media, dan yang terakhir yakni angket responden peserta didik. Oke, lanjut pada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Hasil analisa data sebagai berikut. Yang pertama, ada validitas dari ahli materi Sparkle VideoScribe yang mana menghasilkan 80% dari data. Yang kedua, validitas ahli media Sparkle VideoScribe yang mana menghasilkan 85%. Yang ketiga yakni kemenarikan media Sparkle VideoScribe yang mana menghasilkan 81,5%. Lanjut pada pembahasan. Dalam pembahasan ini, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran Sparkle VideoScribe untuk mata kuliah keberlanjutan dan perubahan materi Indonesia masa pergerakan di kelas IPS 1 angkatan 2021 dengan fokus mengatasi rasa bosan mahasiswa terhadap sejarah. Media ini menggunakan animasi tangan menulis dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan respon positif sebesar 81,5% yang mana menandakan peningkatan minat mahasiswa. Kesimpulannya yakni penggunaan Sparkle VideoScribe efektif meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran materi tersebut. Bab 5 yakni penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dalam laporan ini yakni yang pertama, media pembelajaran Sparkle VideoScribe membuat mata kuliah IPS menjadi menarik dan membantu pemahaman materi. Yang kedua, proses pengembangan media melibatkan desain, pengembangan, dan penilaian ahli. Dan yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa Sparkle VideoScribe membuat pembelajaran menjadi seru dan efektif. Yang keempat, hasilnya menjadi bahan ajar, referensi, dan peningkatan semangat belajar. Dan yang terakhir yakni penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan media pembelajaran kreatif. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Masih belum selesai videonya ya guys ya. Masih ada part 2 yakni penayangan video pembelajaran berbasis Sparkle VideoScribe. Yuk, langsung dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia masa pergerakan. Bersama saya Miftahul Hidayah. Tema yang akan kita bahas kali ini tentang Indonesia masa pergerakan. Terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sejarah pergerakan nasional, dan yang kedua tentang periodisasi pergerakan nasional, dan yang ketiga yakni peristiwa penting pada masa pergerakan nasional. Pembahasan pertama yakni tentang sejarah pergerakan nasional. Terdapat 2 faktor yang melatar belakangi
adanya Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal menyangkut 3 aspek. Yang pertama, kesadaran akan persamaan nasib dan penderitaan. Yang kedua, kesadaran akan identitas nasional. Dan yang ketiga, yakni kesadaran akan hak-hak politik. Nah, kemudian untuk faktor eksternalnya juga ada beberapa. Ada 3 bagian juga. Yang pertama, yakni adanya Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Dan yang kedua yakni Revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Dan yang terakhir ada Gerakan Non-Blok pada tahun 1955. Nah, kemudian tujuan dari Pergerakan Nasional itu sendiri ada 5. Yang pertama, memajukan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, menumbuhkan jiwa integritas, cinta tanah air dan nasionalisme yang penting bagi proses menuju bangsa independen. Yang ketiga, membangun kekuatan bangsa yang kolektif, non-kooperatif dan bebas intervensi asing. Yang keempat, membentuk aksi-aksi politik yang bersifat nasional, meninggalkan sentimen regional atau kesukuan, dan yang terakhir, memperbaiki nasib bangsa yang masih terbelenggu oleh penjajahan Belanda. Yang kedua, yakni periodisasi pergerakan nasional. Terdapat 3 tahapan pada periodisasi ini. Yang pertama, masa awal atau pembentukan yang terjadi pada tahun 1908 hingga 1920. Masa awal pergerakan ini ditandai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor pergerakan nasional karena telah memberi inspirasi kaum nasionalis di Indonesia untuk membangun perjuangan yang berbasis pada organisasi modern. Dan juga ada beberapa organisasi lain seperti Indis Partij pada tahun 1912 dan juga Sarekat Islam pada tahun 1912. Yang kedua yakni masa radikal yang terjadi pada tahun 1920 sampai dengan 1930, yang mana disebut radikal karena pergerakan nasional pada periode ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Para pejuang menggunakan asas non-kooperatif atau tidak bekerja sama. Beberapa contoh organisasi pergerakan nasional yang lahir pada masa radikal ini diantaranya, yang pertama ada Perhimpunan Indonesia atau PI, yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pembahasan terakhir yakni tentang peristiwa penting yang terjadi pada masa pergerakan Indonesia. Yang pertama, Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, yang mana merupakan sebuah dokumen yang memuat aspirasi politik dari kelompok-kelompok pergerakan nasionalis Indonesia pada masa itu. Dokumen ini dikeluarkan oleh PI yang dipimpin oleh sejumlah tokoh terkemuka seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Manifesto ini juga menyoroti tujuan-tujuan politik, ekonomi, dan sosial, yang mana isinya menekankan pentingnya kemerdekaan politik, keadilan sosial, pendidikan yang merata, serta penghapusan eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Yang terakhir yakni Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang diselenggarakan pada tahun 1928, yang mana merupakan acara sejarah yang menandai kesadaran dan partisipasi perempuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Kongres ini menjadi momen penting untuk membahas isu-isu perempuan dan menetapkan agenda perjuangan perempuan di tengah-tengah gerakan nasional. Tujuannya untuk membahas peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, serta untuk mengintegrasikan isu-isu perempuan ke dalam gerakan nasional. Hasilnya yakni adanya petisi 22 yang berisi tuntunan dan aspirasi perempuan Indonesia. Dalam petisi tersebut, perempuan menuntut hak-hak politik, pendidikan, pekerjaan, dan juga kebebasan berorganisasi. Hasil kongres ini juga membentuk kesadaran perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum.